Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in wa ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata'inina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para dewan juri yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman seperjuangan kami sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dzakarallaha katsiran. Surat Al-Anbiya ayat 21. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia berpetunjuk sama Allah. Maha benar Allah. Keteladanan yang diperlihatkan oleh Allah dalam diri Rasulullah merupakan sebuah suri teladan yang teramat baik. Tidak ada satupun sosok manusia yang dapat menggantikan bahkan menyamai begitu mulia dan agungnya akhlak beliau. Terpuji sifatnya dan sangat sempurna dan agung akhlak dan perilakunya. Tentu hal ini yang menjadi dasar bahwa Muhammad ibni Abdillah ini adalah sosok jiwa yang bisa menjadi teladan umat hingga akhir zaman. Demikian hebatnya kualitas akhlak Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menjadi nabi terbaik di kalangan ulul azmi dan menjadi pemimpin seluruh para nabi, bahkan seluruh umat manusia semenjak dari Nabi Adam alaihissalam hingga umat Islam terakhir. Kebesaran akhlak, kemuliaan, ketiga sifat Nabi Muhammad SAW Allah puji dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ada banyak hal yang bisa diteladani dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah satu, teladan Nabi Muhammad dan akhlak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah SAW, Su'ilat Aisyah an khulqi Rasulullah SAW. Faqalat kana khuluqi Quran. Aisyah ditanyakan akhlak tentang Rasulullah SAW, lantas menjawab akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa saja yang dapat di dalam Al-Quran, dalam segala hal yang dipuji dan diserukan untuk berakhlak dengannya. Beliau menghiasi dirinya dengan segalanya, dan apa saja yang diminta untuk dijauhi, beliau menjauhi darinya. Kesimpulannya bahwa Al-Quran adalah sumber dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadis ini mensyaratkan agar beradab dengan adab Al-Quran dan berakhlak Al-Quran, mengambil pertunjukan dari Al-Quran, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu adalah teladan Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairukum ila ahlihi wa ana khairukum ilaihi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku.
Dalam sebuah kisah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik terhadap para istri, anaknya, bahkan cucunya. Beliau selalu berlemah lembut terhadap keluarganya, berkasih sayang dan berlaku adil terhadap istri-istri beliau. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sepatutnya untuk meneladani beliau dalam membina keluarga. Yang ketiga yaitu teladan Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik dalam pergaulan dengan masyarakat. Beliau selalu bersikap tawadhu dan peduli kepada orang-orang di sekitarnya, bersikap penuh kasih dan rahmah bahkan kepada anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah tua. Firman Allah mengabarkan betapa mulianya Nabi SAW, hubungannya dengan para sahabat dan tetangganya dalam kehidupan bermasyarakat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah kedatangan kepadamu Rasulullah, seorang Rasulullah dari kaum sendiri. Berat terasa olehmu penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Sedangkan orang yang berbeda agama pun Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyakiti dan menzalimi pada mereka, sehingga banyak di kalangan non-muslim di masa itu takjub bahkan memeluk Islam dikarenakan keteladanan beliau dalam bergaul sangat disenangi orang. 4. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan. Dalam masalah kepemimpinan, maka beliau adalah pemimpin yang paling adil dan pernah dikenal dalam sejarah kemanusiaan. Bahkan ada seorang yang pernah menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar. Beliau sangat tegas dan konsisten dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat bijaksana. Setiap perkara yang dihadapi umat Islam di masa itu, beliau selalu bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah solusi. Nabi Muhammad sangatlah menerima dari setiap saran dan solusi yang telah diberikan kepada sahabat kepada diri beliau. Demikianlah suri teladan dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita contohkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga ini dapat bermanfaat untuk pembacaan pidato hari ini.